Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan SDM PT Dahana Saudara Ahyani Zaman, beserta seluruh jajaran yang saya hormati. Puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan nikmat karunia rahmatnya pada kesempatan kali ini kita bisa menghadiri rapat dengan pendapat dengan PT Line Industri, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, dan PT Dahana dalam keadaan sehat walafiat. Rapat kita adakan tetap dalam protokol kesehatan, ada yang hadir secara fisik dan kita fasilitasi juga secara virtual bagi rekan-rekan yang berhalangan hadir secara fisik. Menurut laporan dari Sekretariat Komisi 6 DPR RI, rapat ini ditandatangani oleh 20 orang, izin 8 orang, jumlah fraksi 8 orang termasuk yang hadir secara virtual. Berdasarkan ketentuan pasal 251 ayat 1 Peraturan DPR tentang tata tertib, rapat ini bisa kita mulai dan saya nyatakan terbuka untuk umum dengan opsi nanti kemungkinan ada yang tertutup jika diperlukan karena masalah kerahasiaan negara. Setuju ya? Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran para dirut atas kesediaan waktunya menghadiri rapat dengan pendapat kali ini. Sesuai dengan undangan yang kami sampaikan, agenda rapat pada hari ini untuk membahas mengenai evaluasi kinerja korporasi tahun 2022, roadmap pengembangan holding BUMN industri pertahanan, dan inisiatif strategis perusahaan tahun 2023. Industri pertahanan merupakan industri yang sangat strategis karena berkaitan dengan pertahanan dan ketahanan negara, tidak semata-mata urusan laporan keuangan tetapi menyangkut kedaulatan suatu negara. Oleh karena itu kita penting untuk mendengarkan secara langsung bagaimana perkembangan industri pertahanan kita, sudah sejauh mana kemampuan kita dalam memproduksi peralatan pertahanan. Nanti akan disampaikan oleh Dirut PT Line dan PT Dahana, PT PAL, PT Dirgantara, dan yang hadir pada kesempatan kali ini. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan terlebih dahulu pada Direktur Utama PT Line Industri untuk menyampaikan paparannya. Kami persilahkan. Terima kasih Bapak Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat buat kita semua yang kami hormati, Bapak Pimpinan Rapat yang kami hormati dan kami banggakan, anggota DPR RI Komisi 6. Perkenankan kami akan memaparkan dari PT Line Industri Persero sebagai induk dari holding industri pertahanan atau Defense ID. Nanti kami akan dibantu oleh para dirut yang lain untuk menanggapi dan menambahkan materi yang kami akan paparkan. Adapun agenda yang kita akan paparkan pagi ini adalah sesuai dengan yang disampaikan terdahulu. Satu adalah kinerja korporasi tahun 2022. Kedua, roadmap dan inisiatif strategis holding BUMN industri pertahanan, terutama untuk tahun 2023, serta tentunya dukungan yang kami perlukan dari Bapak-Bapak Komisi 6, anggota DPR RI. Next. Lanjut saja. Lanjut. Perlu kami sampaikan bahwa sejak tanggal 2 Maret tahun 2022 itu telah berdiri holding Defense ID
yang terdiri dari PT Land Industri sebagai induk holding, dengan anggota holding adalah PT Pindad, PT PAL Indonesia, PT Dahana, dan PT Dirgantara Indonesia. Kalau kami bisa flashback sedikit, dasar pendiriannya adalah sebagai berikut. Satu adalah PP Perubahan Pendirian Land tanggal 30 Desember tahun 2021 dengan PP nomor 123 tahun 2021 yang melakukan perubahan atas PP nomor 16 tahun 1991 tentang pendirian perusahaan bidang industri elektronika profesional dan komponen. Yang kedua adalah PP Pembentukan Holding, yaitu pada tanggal 12 Januari tahun 2022 dengan PP nomor 5 tahun 2022 tentang penyertaan modal negara RI ke dalam modal saham PT Land Industri Persero. Yang ketiga adalah KMK penetapan nilai PMN tanggal 14 Februari tahun 2022, serta yang keempat surat kuasa khusus SKK tanggal 1 Maret 2022, serta pada tanggal 2 Maret tahun 2022 resmi berdiri Defense ID Holding Industri Pertahanan yang ditandai dengan penyerahan akte imbreng. Next. Kami elaborate sedikit mengenai Defense ID. Terdiri dari 5 perusahaan BUMN dan ex-BUMN pada saat ini. Satu adalah PT Land yang domain kerjanya adalah elektronika sistem atau elektronika pertahanan. Dahana domain kerjanya itu energetic material. Aerospace platform itu ada di PT DI, di PT PAL itu adalah naval platforms dan shipbuilder, serta PT Pindad di area land platform, weapon, munisi dan heavy equipment. Adapun visi dari kami adalah menjadi industri pertahanan nasional yang maju, kuat, mandiri, berdaya saing dan terkemuka di pasar global. Misi membangun kolaborasi inovasi nasional, membangun kemandirian teknologi serta meningkatkan daya saing perusahaan, menjadi bagian dari rantai industri global dengan tentunya menjalin aliansi strategis, berperan sebagai penggerak utama perkembangan ekosistem industri dalam negeri. Target menjadi top 50 global defense company. Next, mungkin kita skip saja. Next. Tahun 2022 merupakan tahun pertama holding Defense ID beroperasi, yaitu milestone yang kami lakukan adalah 1 tahun 2020 waktu masa pra-holding kami sudah melakukan klasterisasi dari BUMN industri pertahanan. Bergabung dalam satu klaster industri pertahanan yang mengacu kepada master plan yang sama atau RJPP yang sama. Tahun 2021 pra-holding juga yang kami lakukan adalah meningkatkan sinergitas BUMN industri pertahanan, yaitu dengan inisiasi dan implementasi program-program bersama klaster yang mengutamakan sinergitas antar BUMN industri pertahanan. Tahun 2022 yang merupakan tahun pertama holding industri pertahanan, maka terbentuk holding yang mengkonsolidasi seluruh aspek strategis dan operasional BUMN industri pertahanan yang tadi kami sampaikan ditandai dengan penyerahan akte imbreng tanggal 2 Maret tahun 2022. Kinerja keuangan masing-masing entitas mulai kami konsolidasikan dalam satu laporan keuangan holding. Next. Berikutnya kami sampaikan kinerja pendapatan pra-audit tahun 2022 dari konsolidasian. Pendapatan usaha tahun 2022 itu mencapai 19,7 triliun yang terdiri dari 9,94 triliun dari sektor defense dan 9,76 triliun itu dari sektor non-defense, jadi hampir 50-50%.
yang merupakan ini peningkatan 23,36% jika dibandingkan dengan audited 2021. Perlu kita garis bawahi, audited 2021 hanya berupa gabungan, jadi bukan pengkonsolidasian. Dan sedikit di bawah target RKAP kami, yaitu 20,87 triliun. Kalau kita lihat dari 19,7 triliun ini, komposisi masing-masing entitas adalah sebagai berikut. Pindad 32%, Land Industri 24%, Dahana 17%, Dirgantara Indonesia 14%, serta PT PAL 13%. Jika kita lihat dan kita mappingkan itu di grafik sebelah kanan terhadap audited 2021 PT Land itu hampir sama, PT Pindad mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding dengan 2021, PT PAL mengalami peningkatan juga, PT Dahana signifikan mengalami peningkatan, PT DI agak sedikit di bawah capaian tahun 2021 akibat dari pergeseran jadwal perolehan kontrak dan kontrak-kontrak yang belum efektif yang banyak terjadi di PT DI. Next. Realisasi pendapatan per lini produk tahun 2022 adalah sebagai berikut. Seperti yang saya sampaikan di terdahulu, di sektor pertahanan pencapaian kita adalah 9,94 triliun atau 50,5%, di non pertahanan 9,76 triliun atau 49,5%. Di sektor pertahanan, defense elektronik atau elektronika pertahanan itu berkontribusi 1,35 triliun atau meningkat sekitar 37% dibanding capaian tahun 2021. Di senjata, munisi, dan kendaraan khusus itu pencapaian 3,9 triliun itu mengalami peningkatan 27,7% terhadap tahun 2021. Di produk kapal perang pencapaian 2,24 triliun itu mengalami peningkatan 39,8% dibanding 2021. Serta di energetik material atau eksplosif material kontribusi hanya sekitar 70 miliar atau 7,5% lebih tinggi di capaian daripada capaian 2021, serta di produk pesawat terbang dan helikopter pencapaian 2,36 triliun, ini sedikit di bawah pencapaian 2021 yaitu sekitar 5% di bawah 2021. Di sektor non-pertahanan, di lini Railway Signaling, Renewable Energy, ICT, dan Navigation System pencapaian 3,41 triliun, sedikit di bawah pencapaian 2021, 10,2%. Alat berat Mining Services, Infrastruktur Perhubungan, 2,44 triliun, itu lebih tinggi 64% dari capaian 2021. Rekayasa umum dan Harkan 300 miliar, itu 29,2% di atas 2021. Explosive Manufacturing, Drilling, Blasting, Related Services 3,31 triliun atau naik 74,8% dibanding 2021. Serta di PT DI, Dirgantara Indonesia, Engineering Services, Aerostructure, Product Support Services, itu senilai 310 miliar atau turun 23,9% terhadap 2021. Next. Kinerja EBITDA dan laba bersih pra-audit 2022 konsolidasian. Kalau kita lihat di grafik sebelah kiri, nilai EBITDA itu dalam triliun, pencapaian EBITDA margin pra-audit 2022 adalah 1,88 triliun atau 9,53% dibanding dengan pendapatan. Ini cukup naik signifikan dibanding dengan pencapaian 2021 yang hanya 1,33 triliun. Laba bersih
dari konsolidasian adalah pra-audit 2022 mencapai 483 miliar atau 2,45% dibanding dengan pendapatan, naik cukup signifikan dibanding dengan audited 2021 yang cuma 162 miliar. Dari sisi persentasenya juga naik signifikan 2,45% dibanding dengan 1,01% di tahun 2021. Kalau kita lihat gambaran kinerja keuangan konsolidasian pra-audit tahun 2022 dari posisi keuangan, arus kas operasi itu plus 1,42 triliun, total aset 46,4 triliun, hutang berbunga atau interest bearing debt itu 15,97 triliun, ekuitas mencapai 12,77 triliun, secara kekayaan perusahaan naik 57,2% terhadap tahun 2021. Rasio-rasio keuangan adalah sebagai berikut. ROIC dibanding dengan WACC, ROIC lebih besar 3,10%, naik cukup signifikan 400 kalinya. IBD, interest bearing debt to EBITDA 8,5 kali, ini cukup lebih baik juga dibanding dengan tahun 2021. IBD to invested capital 0,62 kali, ini lebih baik juga dibanding dengan 2021, serta DER, debt to equity ratio 2,6 kali, ini lebih baik dibanding tahun 2021. Tantangan yang kami hadapi di sekarang adalah holding Diven ID ini masih memiliki tantangan atas kebutuhan modal kerja. Ketergantungan modal pinjaman yang naik 6,2% dibanding dengan tahun 2021. Next. Roadmap dan inisiatif strategis holding BUMN industri pertahanan untuk tahun 2023. Kalau kita lihat, next. Kalau kita lihat di awal pendirian dari holding Diven ID ini itu mengacu kepada bentuk strategic holding. Sehingga kami bisa membuat tahapan-tahapannya sebagai berikut, yaitu kita bagi secara garis besar dua, fase integrasi dan fase pasca integrasi. Di mana fase integrasi bentuk holdingnya adalah operasional dan holding dan finansial holding, di mana induk holding masih menjalankan fungsi operasinya di samping mengkonsolidasikan keuangan seluruh anggota holding. Sedangkan di fase pasca integrasi nantinya akan purely menjadi strategic holding yang akan mengadopsi secara arsitek dan controllingnya, di mana induk holding fokus kepada sebagai corporate parenting management, arah perusahaan, strategic objektif, regulasi kebijakan, portofolio manajemen, konsolidasi, dan fungsi-fungsi share services. Fase pasca holding ini kami harapkan akan berjalan di tahun 2024 onward. Kalau kita lihat dari aspek bisnisnya, ketika fase integrasi, maka masing-masing entitas akan berfokus kepada bisnisnya masing-masing. Walaupun di samping kita sudah mulai melakukan pemasaran bersama, serta melakukan koordinasi bisnis untuk menghindari atau mengeliminasi adanya tumpang tindih. Sedangkan beyond 2024, ketika fase pasca integrasi sudah terjadi, maka induk akan melakukan spin-off terhadap fungsi-fungsi operasinya. Kedua, induk melakukan optimalisasi dan streamlining anak, cucu, dan cicit dari grup industri pertahanan ini. Seluruh bisnis dikoordinasikan, disinergikan, dan dikendalikan oleh induk holding, terutama terkait pemasaran bersama, pengembangan bisnis, kerjasama strategis, pembagian, dan sinergitas dari pengerjaan proyek-proyek yang ada. Dari aspek teknologi, fase integrasi adalah
realisasi dari riset and innovation bersama, ini telah kita lakukan. Itu kami membentuk suatu wadah yang namanya IDMRI. Yang kedua adalah establishment implementasi riset institute yang seperti saya bilang tadi, IDMRI. Sedangkan di fase pasca integrasi, seluruh kegiatan R&I dilakukan oleh induk melalui IDMRI tadi. Teknologi interoperabilitas antar matra, antar platform dikendalikan oleh entitas induk. Dari aspek share services dan operasional, ketika fase integrasi, kami telah membentuk yang namanya tim integrasi yang mencakup semua aspek operasional dan strategik perusahaan. Yang kedua, penerapan pedoman strategis holding, kami sudah punya guidebooknya, serta implementasi share service untuk anak existing dari PT LEN. Ketika nanti fase pasca integrasi, implementasi share services untuk anak ex BUMN, penyesuaian struktur organisasi di seluruh entitas, optimalisasi aset holding untuk peningkatan efisiensi tentunya, operasional anak perusahaan berfokus pada kegiatan pemasaran matra, proyek, dan manufaktur, serta operasional anak terkait share service dipindahkan ke induk holding. Salah satu dari target yang kami sampaikan tadi di awal adalah menjadi top 50 Global Defense Company, dan inilah roadmap yang kami rencanakan sampai dengan tahun 2024, di mana sebagian 2020, 2021 serta 2022 itu telah on track kita melakukannya. Kalau kita picture, kalau kita potret dari aspek kemandirian teknologi, maka pencapaian kami sekarang serapan anggaran pertahanan atau APAL Hankam ini sudah mencapai 48,87%. Di 2023 ini target kami adalah 50%, serta 2024 nanti kami akan stay stabil itu di sekitar 50%. Nah, tentunya untuk kemandirian teknologi dan peningkatan dari skala bisnis ini, kami tidak melakukannya sendiri. Kami akan melakukan strategic partnership, terutama untuk pasar-pasar penetrasi ekspor di kawasan Asia Pasifik, Afrika, dan Amerika Latin. Kalau kita lihat dari aspek penciptaan sinergitas pembangunan industri pertahanan, ini sudah banyak program yang kami lakukan, yang terutama diamanatkan oleh Perpres nomor 8 tahun 2021, yaitu ada 10 program prioritas teknologi nasional. Nanti kami bisa paparkan berikutnya. Sedangkan dari aspek koordinasi antar BUMN dan kontrol pemerintah, tahun 2020 itu kami sudah punya 5 kerjasama IDKLO. Kemudian 2021-2022 kami fokus pada kolaborasi BUMN, fokus pada core kompetensi masing-masing. 2023 dan beyond itu kita fokus kepada human capital excellence dan tentunya operational excellences, digitalisasi proses bisnis, produk berbasiskan AI atau Artificial Intelligence. Next. Inisiatif strategis Defense ID untuk mewujudkan top 50 Global Defense Company. Itu terdapat 6 strategi yang akan dijalankan untuk peningkatan kapabilitas. Yang pertama adalah pengembangan bisnis. Business Priority Roadmap itu meliputi MRO, integrasi, manufacturing, dan R&I based. Bisnis segmentasi, aerospace, naval, land, weaponry, system integration. Bisnis strategic partnership, yaitu kita berstrategic partnership dengan TO-nya, teknologi owner-nya, baik dalam pengembangan teknologi bersama, pengembangan produk bersama, maupun dalam pengembangan program-program bersama. Yang kedua tentunya dengan memperhatikan aspek kemandirian kita terhadap teknologi, yaitu dengan penguasaan teknologi. Meliputi key technology identification. Kemudian kita lihat juga adalah komunalitas dari teknologinya. Kemudian tentunya kita tidak kembangkan sendiri. Teknologi-teknologi ini kita kembangkan dengan pola strategic partnership. Kita kembangkan dengan pola reverse engineering.
dan tentunya ini diwadahi oleh suatu unit di bawah kami yang namanya IDMRI, Indonesian Defense Manufacturing Research Institute. Yang ketiga, tentunya perbaikan keuangan, meliputi strategic financial planning, financing scheme innovation, finance company partnership. Jadi di partnership, di strategic partnership itu selain kita berkolaborasi secara pembangunan produk dan teknologinya, juga kita berkolaborasi untuk aspek finansialnya. Asset revaluation, karena ini tahun 2022 merupakan tahun pertama holding ini berjalan, kami melakukan optimalisasi terhadap aset-aset yang ada. Notional pooling untuk cash management, restrukturisasi keuangan, karena memang di masa silam beberapa anggota holding mengalami boleh dibilang kesulitan bayar terhadap hutang perbankan ataupun hutang non perbankan, di mana kita harus melakukan restrukturisasi keuangan. Kemudian kami di tahun-tahun sebelumnya kami sudah beberapa kali membayar obligasi yang jatuh tempo, sehingga ini akan sedikit menggerus modal kerja kami, sehingga kami merencanakan untuk menerbitkan MTN untuk penambahan modal kerja. Program keempat adalah Human Capital Excellence, yaitu meliputi Human Capital Management System yang tadinya per entitas, sekarang kita bikin di satu holding yang nanti akan di-lead oleh induk holding PT LEN. Kedua, Talent and Succession Program. Ketiga, Certification, Qualification, Development dari Human Capital. Program kelima adalah Operation Excellence, meliputi Supply Chain Optimization in Domestic Defense Industry Ecosystem. Jadi kita memberdayakan terutamanya itu adalah ekosistem dalam negeri dulu, sebelum kita melihat ekosistem yang ada di luar negeri. Kedua adalah Joint Procurement, terutama untuk produk-produk atau material-material yang sifatnya common di antara 5 anggota holding ini. Selanjutnya menerapkan Smart Factory yang tentunya mendukung bagaimana kita mengefisienkan cost dari produksi tersebut. Program keenam adalah Information Technology, meliputi IT untuk transformasi bisnisnya. IT maturity level kita akan tingkatkan, serta tentunya kami merencanakan joint IT infrastructure. Next. Kata kunci seperti yang saya sampaikan tadi adalah kemandirian, penguasaan program teknologi kunci, terutama kita bagaimana melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2021 tentang 10 program prioritas nasional yang terdiri dari radar satelit militer, penginderaan bawah air, pesawat tempur, pesawat udara near awak, peluru kendali, tank berukuran sedang atau medium tank, roket, kapal selam, dan propelan. Dan kalau kami strukturkan sekarang, kami menstrukturkannya 10 program ini berdasarkan entitas yang ada. Misalnya LEN itu menghandle radar, satelit militer, penginderaan bawah air, karena memang LEN basisnya adalah elektronika pertahanan, sementara PTDI karena basisnya adalah aerospace platform, maka memfokuskan diri untuk pengembangan pesawat tempur, yaitu program bersama sekarang dengan KAI, program KFX seperti yang kita ketahui, kemudian pengembangan pesawat udara near awak, peluru kendali, PT Pindad, kami mengembangkan medium tank, itu dengan pola partnership juga, serta roket, kemudian kapal selam dikembangkan oleh PT PAL, sedangkan teknologi propelan atau teknologi bahan peledak untuk militer itu dikembangkan oleh PT Dahana. Nah kalau kita lihat penguasaan teknologi kita sekarang itu boleh dibilang kalau secara TRL itu suatu skalanya, teknologi readiness levelnya itu tidak mengecewakan juga. Kalau kita lihat TRL 9
Di situ sudah ada kemampuan kita sudah ada untuk pengembangan teknologi CMS Combat Management System. Itu suatu sistem yang ada di kapal perang. Dan alhamdulillah kita sudah menggunakan ini. Jadi TNI sudah menggunakan ini juga di beberapa kapal perang yang cukup besar juga. Kemudian kalau kita lihat dari alat komunikasi juga TRL 9. Kemudian dari teknologi BGP propelan itu juga TRL 9, kemudian pengembangan medium tank, atau yang kita sebut dengan tank harimau ya Pak ya. Dengan tank harimau itu juga TRL-nya sudah 9. Nah kemudian untuk TRL 8 itu komposit propelan sama roket, kemudian TRL 7 itu kapal frigate, TRL 6 itu radar, ya, kemudian TRL 5 itu ada UAV, kapal selam dan rudal. Kemudian TRL 4 itu di pesawat tempur, TRL 3 itu penginderaan bawah air dan satelit militer tentunya. Nah, next. Nah, bagaimana program kami untuk peningkatan nilai TKDN dari Apal Hankam ini? Kalau kita lihat banyak teknologi dan produk dari industri pertahanan dalam negeri yang tergabung di Defense ID ini, itu TKDN-nya sudah cukup signifikan juga. Seperti kalau kita lihat pesawat 235, CN235, itu kita stay di 42% pada saat ini. 2024 itu kita akan meningkatkan sampai 53% dari TKDN-nya. 219 itu dari 45% kita akan menuju di 51%. Kemudian untuk munisi kaliber 556 itu dari 44% menjadi 60%. Kemudian Rampur Anoa 6x6 itu target kita di 44%. Senapan SS2V5 itu target kita di 68%. Kemudian kapal untuk KCR, kapal cepat rudal panjang 60 meter, itu TKDN target di 38%. Kemudian LPD itu target di 41%, bergerak dari 13%, cukup signifikan. Karena memang desain dari kapal ini kita yang PT PAL yang punya ya Pak Dirut ya. Kemudian daya gel ekstra itu di 60% target, di Alkom, alat komunikasi, radio komunikasi tepatnya itu 45%, di radar pertahanan target 50%, pada saat ini masih 32%, combat management system seperti yang saya bilang tadi, secara TRL-nya kita sudah 9, level 9, pencapaian TKDN-nya kita akan optimalkan di 50%. Kemudian tactical data link itu yang sudah terpasang sekarang di beberapa pesawat tempur dan di beberapa pesawat surveillance. Itu target pencapaian TKDN-nya di 54%. Jadi kalau kita lihat produk unggulan dari Defense ID ini itu memiliki capaian TKDN yang cukup signifikan 41%. Next. Next mungkin. Nyangkut ya. Selanjutnya. Bukan satu lagi. Ya. Seperti yang kami sampaikan tadi, untuk pencapaian, untuk penguasaan teknologi, kemandirian dari teknologi, kemudian memperkuat pasar global kita melakukan implementasi dan pengembangan global partnership, antara lain yaitu tujuannya peningkatan pasar ekspor tentunya, yang kedua kerjasama peningkatan bisnis MRO, yang ketiga peningkatan kapasitas dan kualitas produksi melalui joint production, percepatan penguasaan teknologi untuk kemandirian pertahanan Indonesia. Program yang sedang kami lakukan adalah pengembangan pasar pesawat terbang dan helikopter termasuk aerostructure dan MRO, itu ada di bawah PTDI. Pengembangan pasar, penguasaan teknologi 10 program prioritas nasional tadi, pembangunan kapal perang dan combat sistemnya tentunya, pengembangan pasar untuk munisi, bom, granat, dan bahan peledak lainnya, pengembangan pasar internasional untuk senjata, joint investment, pembangunan fasilitas produksi, joint development dalam pengembangan produk bersama untuk global supply chain, joint production
dan cross trading, implementasi program offset. Next. Program transformasi keuangan holding Defend ID dalam rangka penguatan keuangan in-hand untuk menunjang kemandirian. Terdapat program utama yang dijalankan dalam program transformasi keuangan holding Defend ID. Satu, tentunya restrukturisasi pinjaman untuk menyelesaikan kewajiban utang perbankan dan non-perbankan serta vendor. Restrukturisasi pinjaman, kami telah melakukan restrukturisasi perbankan di PT LAN Industri senilai 1,4 triliun, serta profiling dari pinjaman di PT PAL Indonesia hampir sekitar 3 triliun, serta di PT Dirgantara Indonesia sekitar 1,64 triliun. Program kedua adalah restrukturisasi korporasi, meliputi tambahan sumber pendanaan modal kerja melalui divestasi aset dan saham di anak usaha. Kedua adalah untuk meningkatkan market share, skala bisnis, sharing investasi dan sharing cost melalui joint venture. Ketiga, untuk meningkatkan valuasi korporasi melalui akuisisi dan merger. Program utama yang ketiga adalah pendanaan modal kerja untuk mendapatkan tambahan plafon pinjaman modal kerja untuk menyelesaikan kontrak on hand yang cukup signifikan. Kedua adalah penjaminan pemerintah atas proyek Defend ID yang sangat diperlukan adanya defisit modal kerja, keterbatasan kovenan dalam status restru atau reprofiling pinjaman, serta platform existing itu sudah boleh dibilang habis menipis. Next. Dukungan yang kami perlukan dari semua stakeholder, mungkin kami coba paparkan di sini juga. Satu adalah kepastian pasar dan pembelian. Jadi kalau kita lihat di pasar pertahanan, apalagi domestik pertahanan itu kan tidak selalu sustainability dan continuity dari kebutuhan itu kan tidak selalu ada. Nah, jadi kami mengharapkan bahwa kepastian dan pembeliannya itu ya lebih diutamakan di dalam negeri kan gitu. Dan kami dengan TKDN yang tadi cukup tinggi 41% dan produk-produk yang TKDN-nya cukup tinggi, maka kami sangat mengharapkan ini kepastian pasar dan pembelian. Yang kedua adalah sinkronisasi perencanaan. Jadi kalau kita lihat ada 3 yang harus disinkronkan. Pertama adalah dari roadmap kebutuhan dari TNI, roadmap kebutuhannya seperti apa, roadmap akuisisi teknologinya seperti apa, sehingga kami bisa menyocokkan dengan roadmap industrinya akan seperti apa. Jadi kami bisa membangun industri ini dalam jangka panjang, tidak sifatnya sporadik dan sifatnya itu jangka pendek. Ketiga adalah kepastian dukungan anggaran. Jadi kebanyakan dari proyek-proyek kami ini adalah pembiayaan pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri, di mana tingkat dependensinya itu cukup tinggi tidak dari sisi kebutuhannya saja, tapi dari sisi penyediaan anggarannya juga, terutama itu penyediaan anggaran di rupiah murninya dan penyediaan pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negerinya. Yang keempat, kontrak jangka panjang dan perbaikan term of payment kontrak. Jadi kami untuk pengembangan sesuatu itu akan lebih sustain bagi kami jika kami mengembangkan kemandirian teknologi dan kemandirian industri pertahanan, itu sifatnya kontraknya jangka panjang. Jadi bukan kontraknya per tahun gitu ya, tapi kontraknya jangka panjang, serta tentunya untuk membantu cash flow operasinya kami, itu perbaikan dari term of payment dari kontrak. Kelima adalah pembangunan ekosistem industri pertahanan. Jadi kalau kita lihat ekosistem ini tidak hanya kami, tidak hanya industri-industri yang tier-nya sama dengan kami, juga kita lihat ketersediaan dari pendukung dari tier 2, tier 3 dan tier 4. Apa yang saya maksud dengan tier 2, tier 3 dan tier 4 ini, itu bergerak industrinya ke hulu. Jadi kalau kami umpamakan gitu ya, untuk pembuatan PT Pindad misalnya untuk pembuatan
munisi kaliber, itu Pindad memang juaranya di tier 1-nya. Sementara tier 2, tier 3, tier 4 ini kita agak kecolongan ya Pak Abraham ya. Nanti mungkin itu. Dan yang keenam tentunya adalah pemenuhan modal kerja, di samping tugas dari negara, kontrak-kontrak yang kami tanganin sekarang cukup signifikan jumlahnya, serta kondisi dari keuangan masa lalu perusahaan yang kurang tertata dengan baik, ini mengakibatkan kami tentunya membutuhkan modal kerja, tambahan modal kerja untuk going forward-nya. Demikian kami bisa sampaikan dari sisi induk holding dari PT Land Industri dalam hal ini. Mungkin jika ada tambahan dari rekan-rekan PT Pindad, PT Dirgantara, PT PAL, dan PT Dahana, silahkan. Mohon izin Pak Pimpinan. Ada yang nambahkan? Nanti di pendalaman aja ya, kalau ada yang menanyakan dari anggota. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, demikian paparan dari Dirut Land. Saya sapa terlebih dahulu, ini ada kawan saya kualat kalau nggak nyapa ini. Lama sekali nggak ketemu. Pertama Pak Wilgo, anggota DPR RI, periode kapan Pak Wilgo? 2014-2019. Sekarang menjadi Direktur Pemasaran ya, di PAL. Yang kedua ada sohib saya juga ini, Mas Wahyu. Tadi nggak pakai kacamata, saya disapa nggak tahu kalau Pak Wahyu. Ternyata kawan saya lama sekali nggak ketemu Wahyu. Baik, kami persilakan dari anggota untuk melakukan pendalaman. Dari sebelah kanan Pak Mufti Anam terlebih dahulu. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan, Direksi Land, Pindad, dan seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Selama berapa bulan terakhir saya hampir tiap hari melihat update Rusia dan Ukraina, dan sampai hari ini tentu kalau jenengan baca, sampai saya semangat untuk hadir karena saya ingin tahu sih update-nya seperti apa sih pertahanan kita ke depan begitu. Karena kalau kita lihat hari ini ternyata NATO dan sebagainya secara tidak langsung mereka membantu Ukraina begitu. Nah tentu ini menjadi alarm bagi kita untuk bagaimana ke depan terus menjaga dan menumbuhkan industri pertahanan kita begitu. Nah tadi saya tunggu-tunggu di materi Bapak, sebenarnya saya pengen dengar bagaimana sih soal roadmap penguatan drone kita. Kalau kita lihat sekarang Rusia mulai kewalahan karena hampir tiap hari ada ribuan tentaranya mati, itu bukan dibunuh secara langsung tapi melalui drone Pak. Dan jaraknya ada yang yang saya baca di CNN itu 1000 km operasinya. Dari drone dioperasikan dari 1000 km. Nah, kami pengen tanya nanti dari Dirut apa Pak yang membidangi tadi Pak? Drone pesawat tanpa awak tadi Pak ya. Nanti kami pengen tanya Dirgantara Indonesia kalau nggak salah update-nya sampai mana? Kita sudah produksi belum sih itu? Atau masih R&D saja atau masih sekedar wacana? Kalau jenengan tahu bahwa di ITS sekarang sudah mulai mengembangkan itu Pak, maka harapan kami anak-anak mahasiswa yang hebat-hebat ini dilibatkan untuk bagaimana drone ini bisa segera terwujud begitu. Karena kalau kita lihat ternyata seberapa banyak pun alat jet tempur yang dimiliki Rusia, ternyata kondisi hari ini begitu mencekam karena tadi bantuan drone-drone yang sangat canggih termasuk dari Turki. Maka harapan kami pernah dengar dulu Pindad pernah kerjasama dengan Turki soal pembuatan artileri kalau nggak salah Pak ya, atau apa waktu itu, tank ya. Nah maka siapa tahu salah satu kemarin kita baca itu drone yang terbaik itu salah satunya dari Turki yang ditakuti oleh Rusia. Maka kemudian Presiden Rusia sampai jauh-jauh bertemu dengan Presiden Turki dalam rangka untuk bernegosiasi soal itu. Maka harapan kami Pindad sudah punya sejarah yang bagus untuk itu, nanti ke depan bisa ditingkatkan soal itu Pak. Nah maka kami ingin tahu drone ini perkembangannya sampai mana, sudah ada prototipenya belum atau bahkan sudah pernah dibuat belum soal itu Pak. Nah kemudian kami ingin menanggapi soal di halaman 16 Pak, soal tahapan integrasi menuju strategic holding. Nah kita tahu bahwa Pindad besar, Land besar dan sebagainya, PAL besar ini salah satunya karena SDM di dalamnya orang-orang yang bagus, yang handal, yang memang punya kemampuan untuk itu Pak. Tapi kita lihat hari ini bahkan di media-media sosial mereka udah mulai berani bersuara. Bapak pernah dengar nggak
bahwa mereka ada kerisauan dengan ini holdingisasi itu, mereka merasa terancam posisinya. Mereka merasa bahwa keahlian mereka selama ini akan digantikan oleh orang lain. Nah, kami ingin ada kepastian kebijakan dari Pak Dirut. Bagaimana dengan nasib-nasib para orang-orang yang sudah membesarkan perusahaan panjenengan ini. Harapan kami ini tidak bahwa memang perkembangan sebuah keniscayaan untuk bagaimana ada SDM baru yang muda-muda, tapi harapan kami yang sudah membesarkan perusahaan ini diberikan kepastian juga, Pak, karena mereka punya anak cucu dan keluarga yang harus mereka hidupin begitu. Nah, termasuk di halaman 17, Pak. Bapak tadi sampaikan bahwa ya kita apresiasi juga keberanian ini bahwa akan menjadi top 50 global defense company, Pak. Nah, tapi harapan kami tidak hanya sekedar riuh semata, tidak hanya sekedar janji. Kami ingin tahu indikatornya apa sih menjadi top 50 ini. Kalau kita lihat bahwa kita dengan Singapura, dengan Malaysia, bahkan dengan Brunei Darussalam aja, saya lihat saya tadi coba buka-buka ini, kita tertinggal jauh begitu. Nah, ini sekarang posisi kita kalau kita ingin mencapai top 50 berarti kan kita sudah punya tolak ukur. Sekarang posisi kita ke berapa, Pak? Nah, di Asia kita nomor berapa, kita ingin dengar dari Bapak nanti. Dan kemudian top 50 itu ukurannya adalah market share kita secara nasional berapa sih? Dan kemudian market share secara global berapa? Dan kemudian pendapatan yang akan diraih dengan top 50 itu berapa? Kami ingin tahu indikator yang jelas soal ini. Harapan kami tidak menjadi sesuatu yang hanya sekedar gimmick semata. Nah, maka kami ingin tahu soal itu, Pak. Nah, kemudian di halaman tadi soal drone di halaman 19 kami tunggu-tunggu, tidak ada spesifik soal itu. Kami ingin mendengarkan nanti paparan dari panjenengan semua, termasuk soal begini, Pak. Tadi kita juga cukup ini soal halaman 24 poin 1 Bapak sampaikan kepastian pasar dan pembelian. Nah, kita belum dengar nih dari total anggaran pertahanan kita 2023 yaitu 35,88 triliun. Berapa sih sebenarnya yang diserap oleh Defense ID itu, berapa persen dari itu, Pak? Atau berapa angkanya? Kita pengen tahu itu. Kok tidak ada kepastian pasar padahal TKDN-nya 40% lebih tadi, Pak, ya. Nah, kenapa tidak ada kepastian pasar? Nah, kami pengen tanya itu, sampaikan aja, Pak, agar kita bisa juga memberikan masukan. Nah, kita juga akan bantu untuk itu begitu. Nah, kemudian soal PAL, ngomong ada Dirut PAL di sini, Pak. Kapasitas produksi sekarang ini sudah terpakai semua belum, Pak Dirut? Kapasitas produksi PAL belum semua. Nah, kita lihat hari ini banyak galangan kapal penuh, Pak. Kawan-kawan kami, bahkan kami sendiri nyari tongkang itu susah, Pak. Nyari tongkang susahnya minta ampun. Bahkan kawan kami di Komisi 6 ada yang kemarin mantan Komisi 6 Bambang Harjo itu, dia punya galangan kapal penuh untuk produksi tongkang dan tekbut. Nah, kenapa ini potensi yang kalau masih ada sisa kapasitas produksi, kenapa tidak dimanfaatkan untuk membuat tongkang, Pak? Karena kalau kita lihat kemarin itu kita biasa beli 35 miliar, sekarang 50 miliar, Pak. 50 pun nggak ada barangnya. Nah, maka ini potensi ini bisa diambil untuk sementara waktu agar bisa menjadi diferensiasi produk dari PAL, Pak, agar kapasitas produksi tadi tidak nganggur. Kami ingin tanya tadi alasannya kenapa tidak produksi itu juga begitu. Karena sayang sekarang penuh di semua galangan kapal. Kalau bapak kan dulu mantan, coba tanya penuh, sampean mau order dimanapun biasanya 3 bulan, 6 bulan, setahun, Pak, sekarang minimal harus pesan. Nah, itu sedikit dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Mufti. Bu Nevi silakan. Diatur waktunya, Bu, ya. Monggo. Terima kasih Pak Ketua dan pimpinan anggota Dewan Komisi 6. Kami hormati dari Defense ID, langsung saja. Yang pertama, majunya industri pertahanan Indonesia tidak terlepas dari dukungan pemerintah dan end user dalam negeri. Dan salah satu dukungan diharapkan yaitu kepastian pasar dan pembelian, tadi sudah Bapak sampaikan di halaman 24. Hingga saat ini telah sampaikan bagaimana kondisi kontrak-kontrak holding BUMN pertahanan dengan pemerintah dan para konsumen dalam negeri. Yang kedua, berapa persen kemampuan holding BUMN pertahanan dalam memenuhi kebutuhan Kemenhan untuk setiap tahun anggarannya. Yang ketiga, sinkronisasi perencanaan menjadi salah satu keluhan holding dalam meningkatkan produktivitas. Sejauh ini seperti apa situasinya dan pendekatan apa saja yang sudah dilakukan oleh holding untuk realisasi sinkronisasi. Nah, harusnya sinkronisasi ini harusnya sudah jauh-jauh hari dievaluasi dan dilaksanakan evaluasi dari holding ini. Lalu yang keempat, holding Defense ID diharapkan nanti menjadi top 50 besar industri pertahanan dunia. Singkat kata,
kita di satu sisi kan tidak mau nanti adanya kita menjual senjata tuh untuk penjajahan Pak ya. Nah jadi artinya ketika kita menjual senjata, apakah ada semacam pemahaman gitu ya bahwa senjata ini jangan dilakukan untuk peperangan ya, senjata ini jangan dilakukan untuk penjajahan ya, karena kita kan sudah cukuplah Ukraina sama Rusia ya perang gitu ya. Nah ini mungkin apakah yang seperti ini difahami oleh Defense ID, dan tentu di sisi lain kita juga ada terbatasnya anggaran negara untuk pemenuhan kebutuhan personel TNI, bagaimana kiat yang dilakukan oleh perusahaan di bawah holding ini untuk tetap bisa eksis. Yang kelima, industri pertahanan adalah industri yang strategis di mana dalam sangat banyak data pertahanan negara yang tidak bisa diakses semua orang. Tapi industri ini tidak semuanya orang militer dan ada juga orang sipil dalamnya. Bagaimana pengaturan yang dilakukan agar kekuatan atau teknologi yang sudah kita miliki nantinya yang tidak diambil atau dicuri oleh negara lain. Lalu yang terakhir di PTDI kami mendengar banyak sekali anak-anak kita dikurangi pegawainya, padahal mereka sudah dididik luar negeri ya dan bekerja dan terus juga diambil pengalamannya luar negeri. Nah ini saya dengar bagaimana kita mengajak ya putra-putri bangsa yang menguasai teknologi bergabung dengan industri ini. Lalu terakhir yaitu masalah KPK sudah melakukan pemeriksaan Pak. Nah ini bagaimana Defense ID untuk ini tidak terjadi lagi. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Bu Nevi. Dari sebelah kanan Pak Bardi, yang terhormat kami silakan. Baik, terima kasih yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 6, Pak Dirut, yang saya hormati dengan seluruh jajaran yang hadir lengkap ya. Langsung pada apa yang ingin saya perdalam. Setelah saya mendengar paparan dari Pak Dirut tadi, saya sebagai rakyat Indonesia yang lahir di Indonesia bangga dan respon apresiasi apa yang telah kita pun miliki. Tapi tentunya kepemilikan potensi kita, penguasaan teknologi dalam industri pertahanan ini tidak hanya sebatas kita miliki, tapi tentunya bagaimana kita mampu meningkatkan dan mampu memberikan kemanfaatan terhadap keberadaan baik itu pertahanan maupun untuk kepentingan rakyat di Indonesia. Itu pertama. Nah sejauh mana hal ini ya, sejauh mana dari holding Defense ID ini ya, ini mendapatkan spotting dari pemerintah khususnya, karena ini kan fokus pada industri pertahanan, tentunya apakah ini difokuskan atau hanya pada titik beratnya pada anggaran APBN dari Kementerian Pertahanan, apakah ada dari anggaran APBN yang dari kementerian lembaga yang lain. Nah kemudian apakah juga ada produksi yang ataupun yang diproduksi bukan hanya untuk pertahanan tapi untuk kepentingan kawasan kita. Tentunya akan ada kita negara kepulauan, kita banyak pulau, perlu kapal, perlu pesawat ya, perlu pesawat yang tentunya tidak terlalu besar ya, dan sebagainya. Sejauh mana? Artinya dari sisi kepentingan pertahanan yang dispot oleh pemerintah dalam lembaga Kementerian Pertahanan dan lembaga lain itu berapa persennya yang diproduksi untuk kepentingan di luar ini ya, di luar kepentingan dalam negeri itu berapa persen yang swasta. Kemudian yang ketiga, apakah sudah ada produksi yang mendapatkan pesanan atau pasar atau market dari luar negeri ya. Apakah mungkin dengan join, dengan kerjasama, dengan membuat suatu spare part dan sebagainya, sejauh mana itu. Nah kemudian juga ada hal-hal yang mungkin saya dapat informasi bahwa dulu kalau tidak salah yang namanya pesawat R80 ya, kalau tidak salah yang dari swasta itu kan masuk pada proyek strategis nasional, tapi tahun berapa itu kan dihapuskan. Apa persoalannya? Apakah itu ada masalah secara strategis atau secara pertimbangan politik atau pertimbangan ekonomi, pertimbangan apa, sehingga yang tadinya kalau tidak salah informasi saya itu akan kerjasama swasta sama PT Dirgantara, PT DI kan. Nah sejauh mana itu Pak?
apakah itu tolong nanti dijelaskan itu persoalan apa berhenti. Artinya bahwa di negeri kita itu tidak hanya BUMN yang bisa memproduksi teknologi pesawat terbang, tapi juga swasta pun juga sudah ada. Kalau tidak salah itu kan dari teknologi yang waktu itu dirintis oleh Pak Habibie kalau tidak salah. Nah, dua hal itu yang mungkin kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Padi. Selanjutnya Bu Evita. Baik, terima kasih Mantan Komisi Bapak 1. Pimpinan. Waktunya Bu ya nanti ya. Ya, diatur. belum baru mau gitu udah diingetin waktunya deh. Karena pengalaman. Susah ngangap kita jadinya kan. Karena pengalaman kemarin 17 menit. Oh begitu. Jadi Pak Dirut yang saya hormati, jadi saya tadi dari paparan yang Pak Dirut berikan memberikan pencerahan bagi saya Pak. Kenapa? At least Defense ID ini mempunyai target. Targetnya apa? Mewujudkan untuk menjadi top 50 dari Defense ID global perusahaan. Emang nggak mudah ya Pak? Tadi yang ditanyakan sama Pak Mufti Afnan mungkin bisa dijawab juga. Kita nih sekarang ini di top berapa gitu loh. Ya kan? Karena saya ini kan di 10 tahun di Komisi 1 Pak. Jadi berhadapan juga dengan bapak-bapak. Mitra kerja kita juga di Komisi 1. Apa yang Bapak sampaikan tadi itu saya maklumi bahwa apa yang dibutuhkan modal kerja, apa yang dibutuhkan itu saya sudah dengar dari ketika saya duduk di Komisi Komisi 1 dulu. Memang suka nggak suka kita mau jadi top 50, mau jadi top apa, ya kelemahan kita juga di sini Pak adalah di Research and Development Center kita. Ya kan Pak ya, yang saya tahu dari dulu. Karena memang Research and Development Center ini memerlukan biaya yang sangat besar, memerlukan modal yang sangat besar. Saya fokus aja biar nggak lama-lama Bapak Ketua, kepada halaman 24, dukungan yang diperlukan dari stakeholder. Ini harapan dari bapak-bapak semua agar kita bisa menjembatani apa-apa yang menjadi poin yang Bapak sampaikan di poin 1 sampai poin 6. Dari poin yang 1 Pak, kepastian pasar dan pembelian. Ya kan, saya ingin tahu saja Pak. Berapa alokasi anggaran Kemhan dan 3 matranya Pak untuk yang namanya perusahaan-perusahaan Defense ID ini di postur anggaran mereka Pak saat ini. Kita tahu dulu kan nggak begitu banyak. Nah sekarang ini harapan saya tentunya lebih besar. Apakah lebih besar ataukah lebih kecil? Nah ini yang ingin saya tanyakan. Berapa sih alokasinya? Karena kita selalu Komisi 1 waktu itu mendorong agar alokasi anggaran dari postur anggaran yang dimiliki itu banyak dialokasikan untuk Defense ID yang ada. Kemudian mengenai sinkronisasi perencanaan. Ini Bapak harapkan adanya dilibatkan dalam perencanaan pemenuhan. Saya rasa ini Pak mungkin Bapak juga bisa bicara dengan Menteri Bapak, Menteri BUMN. Bagaimana dari tahap perencanaan itu ini memang sudah duduk. Masih dibahas di Bappenas aja. Ini sudah duduk bersama. Benar yang Bapak sampaikan, jangan nanti memproduksi sesuatu yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Bagaimana ke depan Defense ID kita ini bisa memproduksi benar-benar yang dibutuhkan oleh pertahanan kita, kan itu Pak. Ini bisa memang diperlukan sinergisitas dan duduk bersama di dalam hal ini. Mungkin nanti kita kalau ada panja mengenai ini atau bagaimana kita bisa dudukkan bersama Pak mengenai pelibatan daripada Defense ID di dalam perencanaan daripada postur anggaran yang ada. Kepastian dukungan anggaran. Nah ini Pak, kepastian dukungan anggaran ini yang ini sebenarnya Bapak lebih banyak ya bicara kepada kepada kementerian Bapak juga nih Pak ya, kepastian anggaran bagaimana bisa kita nih Komisi 6 dan ini kita kan tuh mesti tahu proyek-proyek apa sih sebenarnya yang ada sekarang ini yang memerlukan dukungan anggaran. Karena poin 3 Bapak dengan poin 6 Bapak ini hampir sama nih Pak.
kebutuhan yang dibutuhkan ini. Kita juga pengen tahu dari poin 3.6 ini, kepastian dukungan anggaran, pemenuhan modal kerja. Kita pengen tahu karena kita ini kan mitra daripada BUMN Bank Himbara. Ini kan Bapak sepertinya kesulitan di dalam mendapatkan dukungan permodalan. Saya mendengar bahwa kemarin ini PT PAL bisa mendapatkan pemesanan dari luar negeri ya Pak ya, jumlahnya bisa sampai 20 T. Tapi masalahnya adalah di permodalan. Nah ini keberadaan kita Komisi 6 mungkin bisa menjebatani Pak Ketua. Ada proyek yang besar dari luar negeri lagi, hambatan yang mereka terima itu adalah mereka di permodalan. Nah kita punya Himbara, bagaimana kita dudukkan ya kan Defense ID ini dengan Himbara yang ada. Dan tentunya detail dari ini kita perlukan juga Pak, ya kan nggak bisa cuman pemenuhan modal kerja ke Himbara, apa yang bisa kita sampaikan, permohonan dalam aspek apa yang Bapak butuhkan. Nah ini juga harus lebih detail lagi gitu Pak. Itu saya rasa yang untuk dukungan daripada yang diperlukan yang Bapak sampaikan. Tapi saya pada kesempatan ini juga ingin mengucapkan selamat kepada Defense ID khususnya PT Pindad atas peluncuran kendaraan taktis ya, Rantis yang kemarin baru saja diresmikan oleh Presiden, dan luar biasa yang saya dengar itu kandungan TKDN-nya 65%. Tentunya kita harapkan transformasi seperti ini juga bisa dilakukan oleh yang lainnya. Nah, ini juga sebenarnya dukungan daripada proyek-proyek jangka menengah, jangka pendek dan lain-lain, kita juga bisa berperan Bapak Ketua. Seperti Dahana. Dahana ini kan sebenarnya anggarannya tidak pengguna ya, pembeli Sebenarnya kan industri-industri strategis ini juga memerlukan produk daripada Dahana. Nah kita punya kan Dahana ini sebenarnya dipakai oleh pertambangan, dari mulai semen, dari non-logam, pertambangan non-logam sampai ke logam. Nah bagaimana ini kan BUMN mitra kita juga ada di sini. Mitra-mitra kita yang terkait dengan apa sebenarnya yang memakai produk Dahana ini. Nah ini juga mungkin Pak Ketua kita bisa dudukkan. Bagaimana PT Dahana ini tidaklah ke swasta, di lingkungan BUMN aja bisa dimaksimalkan penggunaan daripada hasil produk-produk dari dari Dahana ini. Saya rasa demikian Bapak Pimpinan, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Evita. Lumayan singkat Bu, daripada kemarin. Silakan Pak Nusron, sebelah kanan. Oh nggak jadi. Oh, kalau gitu Pak Amin.